Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang mendapatkan tema kerajaan Ternate dan Tidore. Sebelumnya saya adalah Yuda Fasya, absen 9, dan rekan saya Amira Nisha Putri Natasha, absen 3. Saya Indriana Zulfa Agustin, absen 15. Saya Ranisha Andrea, absen 9. Dan kami akan menjelaskan yang pertama melalui aspek politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek politik dari kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama ada Sultan Saifuddin yang memerintah pada tahun 1657 hingga 1689. Nah, beliau ini merupakan raja Tidore yang sangat dihormati sebab bisa berhasil menjaga berhasil menjaga kemandirian Tidore dari dominasi Belanda atau dominasi VOC melalui diplomasi cerdas, menguatkan ekonomi, dan beliau juga membawa kerajaannya untuk mencapai puncak kejayaan pada masa kolonial. Nah, lalu ada Sultan Nuku Muhammad Amiruddin yang memerintah pada tahun 1780. Yang kedua ada Sultan Nuku Muhammad Amiruddin yang memerintah pada tahun 1781 hingga 1805, di mana beliau ini sebagai pahlawan Indonesia yang dikenal dengan pejuang gigi melawan Belanda atau VOC. Nah, beliau ini juga mendapatkan julukan dari Inggris, yakni Joe Barangkati yang disebut dengan Panglima Perang, lalu Lord of Fortune. Lalu beliau ini juga mempersatukan wilayah Seram dan Irian Jaya untuk melawan VOC, dan beliau juga membebaskan Ternate dan Tidore dari cengkraman penjajah. Nah, lalu ada Sultan Zainal Abidin, di mana beliau ini memerintah pada tahun 1486 hingga 1500. Dan beliau ini itu sudah diangkat sebagai terdasar Islam pertama di Ternate. Lalu beliau ini sebagai penguasa Ternate pertama yang secara resmi diberikan julukan atau gelar yakni Sultan setelah beliau memeluk Islam, dan beliau itu juga menerapkan syariat Islam dalam undang-undang kerajaan. Nah, yang terakhir beliau itu juga mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate yang beliau belajar Islam itu dari Jawa melalui Sunan Giri, dan beliau juga membawa ulama untuk membantu menyebarkan agama Islam di Ternate. Dan yang terakhir ada Sultan Bakulah yang memerintah pada tahun 1570 hingga 1583. Beliau ini sultan yang paling diagungkan. Nah, beliau memiliki julukan penguasa 70 pulau, di mana beliau ini berhasil mengusir penjajah atau mengusir Portugis dari Ternate. Dari pengusirannya ini dapat mengembalikan perdagangan bebas rempah-rempah di Maluku, dan beliau juga mendapatkan gelar pahlawan Indonesia atau pahlawan nasional Indonesia atas perjuangannya. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan dari aspek politik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan kerajaan Ternate dan Tidore sangat bergantung pada perdagangan, terutama rempah-rempah. Kedua kerajaan ini menjadi pusat produksi perdagangan di Maluku yang dikenal sebagai The Spicy Island. Karena rempah-rempah ini menjadi sumber utama pendapatan dan persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore juga memiliki keunggulan dalam memproduksi cengkeh dan pala yang sangat diminati di pasar internasional dan menjadi komoditas utama dalam perdagangan. Yang menarik pedagang-pedagang dari berbagai daerah, yaitu Jawa, Sulawesi, Persia, dan Eropa. Selain perdagangan, kerajaan Ternate dan Tidore juga terlibat dalam pertanian dan perikanan, menanam padi, sayur mayur, dan berbagai jenis tanaman keras lainnya seperti cengkeh, pala, dan kelapa. Sistem ekonomi kerajaan dijalankan melalui upeti dan pajak yang dikumpulkan dari rakyat dan daerah kekuasaan. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehidupan sosial di kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan sosial di kerajaan Ternate dan Tidore sangat terpengaruh oleh agama Islam, dan selain itu agama itu juga baru pertama kali diumbar dari Ibu Angkor. Selain itu juga pemuda Maluku belajar agama Islam hingga ke Gresik, Jawa Timur, dan bahkan Sunan Giri juga pernah berkunjung untuk mengunjungi para muridnya. Islam menjadi agama resmi di abad ke-15 di kerajaan Ternate dan Tidore, dan banyak masyarakat yang memeluknya. Dan perkembangan Islam juga memengaruhi beberapa aspek kehidupan sosial di
termasuk yaitu hukum, tradisi selain Islam, dan bahkan adat istiadat. Agama Katolik juga masuk pada tahun 1534 oleh misionaris Katolik yang bernama Franciscus Xaverius. Agama Katolik juga tersebar di beberapa wilayah seperti Almahera, Ambon, dan Ternate. Kesultanan Cirebon budaya kerajaan Ternate dadi ini punika budaya kerajaan Ternate dadi Dore dipengaruhi oleh Islam dan perdagangan rempah-rempah. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 dan kerajaan Islam di bawah Sultan Zainul Abidin. Kerajaan Tidore berdiri sekitar abad ke-15 dan dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono. Keduanya terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Contoh agama Islam menjadi pemimpin besar pemerintahan. Sultan juga berperan sebagai pemimpin agama. Adat istiadat, masyarakat memegang adat keagamaan seperti adat dan hukum adat atau cara bahasa bersastra dan bahasa Melayu dan Ternate. Sastra lisan seperti hikayat dan syair. Sistem pemerintahan monarki Islam dengan birokrasi rapi. Cara pencapaian adat seperti Bogado dan Bogado. Budaya Ternate dan Tidore adalah perpaduan tradisi lokal yang pengaruh bangsa Arab, Portugis, serta seperti satu upacara koloriki atau Ternate, dua upacara Fereki atau Tidore, tiga upacara Jolokana atau Ternate dan Tidore, dan upacara pelantikan sultan. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari aspek politik. Nah, di mana para sultan dari Ternate ini itu berperan dalam penyebaran agama Islam dan melawan penjajahan atau melawan bangsa-bangsa Portugis tadi. Nah, sedangkan dari Kesultanan Tidore ini lebih fokus untuk menjaga kedaulatan VOC dari Inggris dan menjadi pahlawan yang gigih dalam mengatasi penjajahan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari sistem ekonomi. Kesimpulannya itu kerajaan Ternate dan Tidore sangat bergantung pada perdagangan rempah-rempah yang didukung oleh pertanian, perikanan, serta sistem upeti dan pajak yang dikumpulkan dari rakyat dan daerah kekuasaan. Terima kasih. Saya di sini akan membuat kesimpulan pada kehidupan sosial kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi kehidupan sosial kerajaan Ternate dan Tidore ini yang dipengaruhi oleh agama Islam yang datang pada abad ke-15 dan juga ada agama Katolik yang juga datang dan menjadi keragaman dan masyarakat yang harmonis. Kesimpulan ini adalah budaya Ternate dan Tidore merupakan perpaduan tradisi lokal, Islam, dan pengaruh luar. Hal ini mencermin dalam sistem pemerintahan, adat, bahasa, dan upacara adat yang syarat nilai spiritual dan persatuan. Saya wassalamualaikum bro.